Salam sukses. Pengamat politik yang tak jelas, tak berkualitas dan tak terpakai di kabinet Prabowo yaitu Ray Rangkuti mengaku merasa dirinya diolok-olok oleh netizen karena dianggap pesimis terhadap pemerintahan Indonesia era Prabowo ini. Ya, kalau saya bilang juga memang benar kalau Ray Rangkuti itu termasuk dalam barisan kelompok pesimis dan pecundang yang narasinya hampir selalu bermuatan memecah belah bangsa ini. Hampir setiap muncul di beberapa media, Ray itu menurut saya belum pantas dan belum layak sama sekali untuk mengkoreksi karya besar Prabowo. Karena belum berkelas, jadi Ray masih lebih layak dan menurut saya juga cocoknya untuk dijadikan sebagai komentator jalanan. Boleh saja Roy bisa menyalahkan karya-karya orang lain, tapi seharusnya Ray itu berkaca diri. Tanya dulu pada dirinya sendiri, karya apa yang sudah pernah dibuatnya yang bisa bermanfaat buat bangsa ini. Aduh, jadi ikutan naik nih adrenalin saya lihat narasi bodohnya Roy ini. Oke, kita tonton aja langsung videonya bersama. Saya makin meyakini apa yang saya yakini sebelumnya. Bahwa Pak Prabowo ini yang saya lihat adalah kalau di pidato tuh garang. Maka oleh para pendukungnya, mungkin di luar Bang Ade ya, karena saya belum pernah mendengar Bang Ade memuji-muji Prabowo misalnya. Pak Prabowo ini kuat, Pak Prabowo ini ya memperlihatkanlah beliau ini macan begitulah kira-kira ya kan. Singa gitu ya, macam-macam gitu. Karena memang Pak Prabowo kalau pidatonya begitu kan. Kita tahu semua tuh. Tapi pidato yang menggelegar ini, yang memperlihatkan macan singa ini, di lapangannya nggak kelihatan tuh. Kan kalau kita melihat, Bung Rey mengatakan berapi-api, ya kan. Pertanyaan saya, apakah Bung Rey pernah berbicara langsung dengan Pak Prabowo? Pertanyaan saya kan itu. Ini kayak kita hidup di tahun 70-an. Bukan masalah hidup tahun 70-an. Tak kenal maka tak sayang kan, istilahnya begitu. Karena begini, bukan Bung Rey, mohon maaf. Ini kan baru. Kabinet ini kan baru. Baru tanggal 20 Oktober. Tidak ada manusia yang sempurna, hanya Allah yang sempurna. Hanya Nabi Muhammad, Rasulullah yang sempurna sebagai manusia. Caesar udah ketawa itu kan. Benar, saya kurang mengerti dengan kata nggak sempurna ini. Maksudnya Budi Ari itu sebagai menteri nggak sempurna bekerja atau nggak sempurna dari hal yang lain? Nggak sempurna sebagai manusia. Oke, itu masih banyak tafsiran. Ya kalau kita menafsirnya itu kan kita pendapat masing-masing. Kalau bilang-bilang bekerja, bukan saya untuk mengatakan dia tidak bisa bekerja. Ya. Tapi sudah dilakukan hal yang dia katakan, bahwasanya sudah men-take down beberapa situs itu. Ya, kalau itu kan kita semua orang mengakuinya kan. Kita mengakui sama-sama. Kalau diskusi kita ini kan nggak berkaitan dengan soal kinerjanya Budi Ari. Diskusi kita ini adalah ada orang yang berada dekat dengan Budi Ari yang ditetapkan sekarang sebagai tersangka oleh kepolisian yang dengan delik ikut serta membina atau apa istilahnya itu. Ya kan? Para judul-judul ini gitu loh. Ya tapi Bung Red, itu kan ada kata Budi Ari dibidik. Kenapa? Budi Ari dibidik. Nah, itu makanya di situ. Jadi menurut saya jangan dijawab dengan prestasi kinerja kalau itu nggak ada yang kritik di forum ini. Ya makasih Pak Red dan narasumber yang lain, bahwasanya ini kalau bicara kinerja sudah kita jelaskan juga tadi, ya kan? Kalau misalnya masalah yang berhubungan orang terdekat dari mantan Kominfo, ya itu biarlah hukum yang berbicara, biarlah polisi menyelidiki semua, ya kan? Dan jangan mendesak presiden, ya, jangan mendesak presiden karena apa? Itu kan hukum, kita negara hukum, biarlah hukum dulu, ya, yang menilai ini bersalah atau tidak. Kemudian ya presiden mengambil tindakan. Semua orang punya peran sendiri-sendiri. Saya mau mendesak presiden tentu tidak dalam kerangka hukumnya. Saya mendesak presiden itu dalam kerangka pidatonya ingin bersih-bersih.
orang-orang kabinetnya. Ini ada diskusi tentang satu peristiwa hukum yang erat kaitannya dengan menteri yang sekarang bekerja bersama beliau. Apa sikap beliau? Nah, soal apa sikapnya ya terserah Pak Prabowo. Apakah cukup mendiamkannya seperti yang sekarang? Atau misalnya sementara ya saya mengambil tindakan dulu untuk ini. Kan kita nggak tahu. Tentu dia tidak akan bisa sampai ke soal apa namanya itu bersalah, tidak bersalah. Itu bukan pekerjaan beliau. Kita semua tahu soal itu. Ya saya rasa sudah ada gambaran dari Pak Prabowo itu sendiri untuk itu, ya kan. Cuma kan kita tidak bisa sampai sentuh untuk masalah itu. Yang jelas adalah kita sama-sama, kami mengajaklah semua teman-teman, kritik boleh, berikan solusi, dan kita sama-sama membangun negeri ini. Membangun bangsa ini terhadap apa? Kejahatan judi online tersebut. Ke Solo lagi, makan malam. Jadi kesan saya, Pak Prabowo belum move on bahwa beliau itu adalah Presiden RI gitu loh. Bukan menterinya Pak Jokowi gitu loh, kira-kira tuh. Kan orang mengunjungi orang lain, apalagi sebagai presiden. Karena ada sesuatu yang merasa bahwa yang di sana itu lebih hebat dari dia gitu loh kira-kira tuh. Kan Pak Jokowi udah rakyat biasa, sama dengan kita. Nggak ada peristiwa yang sangat khusus yang memungkinkan Pak Prabowo sowan ke Solo gitu. Itu artinya mungkin di pikirannya Pak Prabowo belum muncul kesadaran bahwa saya ini Presiden RI. Bukan saya yang ke Solo, tapi Pak Jokowi yang datang ke istana. Kan begitu logikanya. Itu artinya belum move on bahwa beliau ini udah presiden, tapi jangan-jangan beliau masih merasa menterinya Pak Jokowi gitu loh. Sehingga perlu mungkin dulu ke Solo untuk berdiskusi lagi, entah apa yang didiskusikan kita tidak tahu. Gitu. Ya, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo? Dia berkunjung ke daerah-daerah terakhir di Merauke dan kemudian berkunjung pula ke Solo. Kenapa berkunjung ke Solo? Karena beliau ya menghormati presiden-presiden terdahulu. Bukan hanya dengan Pak Jokowi, tapi juga dengan SBY. Kalau saya itu lebih tertarik kepada nasi gorengnya malah. Kenapa nasi gorengnya di situ? Semuanya kan politik nasi goreng kalau kita lihat. Nah, insya Allah begitu. Ya kan? Karena apa? Dalam politik nasi goreng itu semua persoalan-persoalan terdahulu, persoalan sekarang dan persoalan akan datang dirembuk bersama-sama. Dan nantinya juga saya berharap nanti ada Presiden Round Table Club. Di situ ya, presiden sekarang, presiden terdahulu itu membicarakan kemajuan-kemajuan dan apapun yang akan terjadi untuk Indonesia ke depan. Saya ini kan diolok-olok banyak orang juga karena saya orang yang kelihatan berada di barisan yang kata orang sih pesimis gitu pada kepemimpinan Pak Prabowo gitu. Ya mau pesimis mau apa terserahlah penilaian itu gitu. Dan mungkin juga ya betul saya pesimis bahwa Pak Prabowo itu akan betul-betul dapat membawa kita ke apa yang beliau sering ungkapkan melalui pidato-pidatonya gitu. Tadi Bung Karni mengatakan pesimis dan optimis. Saya optimis untuk itu. Kita lihat 100 hari seperti apa nantinya. Ya kan? Kita ini anak bangsa ini ya kita harus memperhatikan. Boleh kita kritik, tapi kita berikan solusi. Tapi kalau kita sudah berbicara langsung dengan Pak Prabowo, kita bertukar pikiran dengan Pak Prabowo dengan gagasan-gagasan dia, kita beri masukan. Alhamdulillah. Itu terjadi dengan Mas Ade tuh. Setelah bertemu dengan Pak Prabowo berubah. Enggak, karena begini Mas Ade ini udah tahu. Ternyata apa? Oh ini sebetulnya yang merupakan yang saya cita-citakan. Betul gak Pak Ade? Oke, ya kan? Oke, next saya bicara Bung Karni itu mengenai judi online. Kalau kita bicara judi online, kita tahu nggak sejarahnya judi online itu? Saya mau tanya. Tahun 1899 itu namanya mesin slot jackpot itu oleh Charles August Frey 1899. Pertama tuh. Bermetamorfosis terus tahun 1994. Nah, inilah munculnya internet, kemudian itu terjadi di Barbuda.
Caribbean. Itulah munculnya judi online di sana. Kenapa muncul di sana? Karena di sana itu free trade zone. Bebas Pak di sana. Bebas teks. Makanya kan sekarang itu namanya Caribbean ini kan banyak di sana. Cangkang-cangkang juga di sana. Itu awalnya. Nah kalau kita berbicara, bagaimana sih pengguna judi online itu? Itu ada 179 juta aktif penjudi online. Indonesia 2,7 juta aktif. Kebanyakan umur 17 sampai 20 tahun. Ini berbahaya sekali, Bung Karni. 17-20 tahun. Kemudian ini lagi, rata-rata biasanya lebih dari 1 juta deposit. Sekarang hanya 10.000 sampai 15.000 deposit. Yang artinya anak-anak SD itu bisa melakukan judi ini. Pertanyaan saya, apakah ini ada proksi dari luar untuk menghancurkan bangsa kita lewat judi online? Dan bagaimana untuk mengantisipasinya? Ini harus dipikirkan bersama. Kalau kita tadi berbicara tentang DPRD, kata Pak Ivan, Ketua PPATK, 1.000 anggota DPR dan DPRD. Transaksinya berapa? 25 miliar. Nah kemana gitu loh? 1.000 orang DPR, DPRD. Ini bukan kata saya ya, ini kata Pak Ivan. Tadi Bung Isra mengatakan 280 triliun 2024. Catatan saya 2021 itu 59 triliun transaksi judi online. 2022 104 triliun. 2023 357 triliun. 2024 280 triliun. Artinya pemerintah sudah melakukan antisipasi tahun 2023, 2024 turun 100 triliun. Apakah ini akan dibebankan kepada menteri? Menteri sudah berusaha loh, dan jajaran juga sudah berusaha loh. Tanggal 20 Oktober sampai dengan 5 November, 280.000 situs diblokir. Menurut Dirjen Abdi, 230.000 IP-nya diblok. Websitenya diblok. Nah, artinya apa? Pemerintah kita sekarang, ya di bawah kepemimpinan Ibu Mutia Hafid, ini sangat serius untuk memberantas judi online ini. Nah, untuk memberantas judi online ini nggak main-main, bukan hanya pemerintah Pak. Tapi apa? Seluruh anak bangsa, tokoh agama, pendidikan, dan paling dekat itu adalah keluarga kita. Ya kita harus pertama adalah komprehensif untuk melaksanakan. Kedua integral, ketiga holistik, lakukan itu. Karena nggak bisa pemerintah sendiri untuk melakukan itu. Judi online ini tadi juga kayak pornografi itu seperti namanya jamur di tengah hujan. Diambil satu akan tumbuh terus, diambil satu akan tumbuh terus. Tapi apa yang dilakukan pemerintah kita apresiasi. Kita lihat ke depan dengan menteri baru, apakah bisa melaksanakan komitmen yang diminta oleh asal citanya Pak Prabowo.